nyepi. Nah, itu saum beneran tuh. Itu saum. Mobil pun nggak boleh jalan. Dan kalau kita mah saum Islam kan tadi semua. Warung itu gak tertutup doang, kakinya kelihatan. Gitu kan tadi. Kalau mereka nggak boleh nyalain api. Karena akhirat narun, hawaun, maun, turabun diistirahatkan. Itu saum tuh sebenarnya. Kayak nanti Abah kalau saat nyepi mau ke Bali. Tadi semua. Mau nyepi ikut bersama mereka. Karena saum Islam udah gagal tadi semua. Ya. Sesauman, kepuasaan. Akhirnya hidupnya main monopoli. Duduitan, susurgaan, bibidarian. Gitu paeh balangsak. Ini orang Islam tadi. Maka Allah mengatakan mataul gurur, katipu. Nah, itu. Ayo bangun dari tidur, Makanya itulah Allah pun berkata hadis qudsi kama qala Allah taala as-saumu li wa ana ajzibi. Itu untukku. Nah, bagaimana saum itu untukku? Tadi. Karena tadi kalau kamu yang saum maka tidak untuk dia, gitu loh. Maka saum itu untukku, gitu kan. Itu harus dipahami juga, ya. Maka dijelaskan oleh bagian Nabi adalah lisoimi farhatun inda ibtor wa farhatun inda ru'yatihi. Razaqanallahu ta'ala bifadlihi wa karomihi. Duh, ada razaqan, ada rizki. Maka surga itu setelah imsak iftar. Setelah iftar itulah ayyada yu'ayyidu. Tapi nggak ada perubahan sama sekali. Selama 30 hari digembleng di kawah canda di muka itu. Karena nggak pernah saum. Nggak nahan. Maka belanjanya ibu-ibu juga makin ganas. Baru 3 minggu saja mall sudah penuh. Aduh. Benar-benar Islam ini ketipu. Hajian ketipu. Puasa ketipu. Semua ketipu Islam itu. Benar. Saya katakan. Semua ya. Ketipu semuanya. Coba lihat oleh kamu sekarang. Hari pertama. Lihat pasar nanti. Wah, belanja semua sampai penuh. Habis domba, habis ayam, telur naik, beras naik, dari semua. Tapi nggak ada geliatnya. Tadi nggak ada geliatnya, semua ya. Hanya kembali lagi puasa binatang aja sebenarnya. Kalau puasa gitu kambingmu kamu kurung di kandang tuh, nggak usah kasih makan sampai maghrib. Dia lebih puasa tuh tadi semua ya. Nah ini ya yang harus dirubah tadi semua ya. Jadi waqala ahlu syariatil muradu minal iftari adalah aklu indal gurubi as-samsi, dikatakan wa minar ru'yati adalah ru'yatu hilali lailatal id tadi semua ya. Pengertian hadis tadi menurut syariat adalah kebahagiaan yang pertama ketika berbuka. Berbuka. Nah ini. Tapi juga buka juga bukan kolak sebetulnya. Masa Allah bukanya kolak. Tadi semua. Ya. Jadi inilah kadang-kadang saumnya. Aduh udah ampun dah. Lu dibahas tersinggung lu lagi. Tadi semua. Tadi. Orang apa kata Allah suruh saum sampai datang malam tadi semua. Ini baru aja asar dan jam 5 udah ngucek kolek terus semua. Tadi semua. Jadi ini nggak berdampak sama sekali buat kebahagiaanmu dan tidak ada surgamu. Syawal itu nanti salah peningkatan sebetulnya. Peningkatan keyakinanmu, peningkatan kesadaranmu, peningkatan rizkimu sebenarnya. Kalau benar saumnya tadi semua ya. Dan itulah makanya jangan di kotak-kotak. Karena kamu itu bukan jasad doang. Tapi jasad, hati, dan ruh. Maka berarti harus 3 saum luar untuk kesehatan tubuhmu. Bukan pahala. Nyari pahala lagi. One day, one June tadi. Tadarus Quran dengan matamu. Tapi yang dicari pahala. Nah, inilah kerusakan. Maka dia selama yang kamu cari bukan Allah pasti terjebak di sini. Wa amma ahlu tariqatul ibtaru inda dukhulil jannah bil akli adalah
fiha minan naimi wa razaqanallahu wa iyyakum min tilkan na'ami wal muradu biru'yati wa hiya ru'yatullahi ta'ala adalah yaumal kiamat binadoris sarra mu'ayanatun ya. Binadoris sarra mu'ayanatan ya razaqanallahu wa iyyakum ru'yatu bifadlihi wa karomihi. Ya. Jadi jelas, adapun pengertian menurut thariqat adalah kebahagiaan yang pertama ketika masuk surga. Nah itu ada surga. Karena jannatul ma'wa kata Abah di tubuh ini, jannatul na'im di hati ini, jannatul firdaus di fuad ini, jannatul qurbah di syiri ini. Jadi ada surga buat syariat, buat tubuhmu, ada surga buat thariqat di hatimu, ada surga di hakikat buat mata hatimu, dan surga di syirmu adalah tadi semua. Ya. Wa amma saumul haqiqati fahuwa imsakul fuadi mimma siwallahi ta'ala. Adapun saum hakikat adalah menjaga hati dari selain Allah. Tadi hasbi rabbi. Nah disinilah kata Abah, kalau di saum luarnya kamu nggak bentengi dulu, tidak boleh penyakit kulit, penyakit ini tadi Ayub harus itu, karena nanti tidak bisa masuk ke dalam kamu, tidak bisa. Kalau hari ini masih benci, oh ini Hindu benci, Buddha benci, kafir benci, anjing benci, babi benci, itu penyakit kulit namanya. Maka selama itu kamu tidak akan bisa masuk ke dalam. Karena gerbang kepadamu untuk masuk ke dalam adalah sudah tauhid luarnya, wahada yuwahidu tauhidan. Kamu jangan terjebak dengan bentuk dan rupa, suku dan agama. Kalau mau masuk ke dalam. Sekarang tapi Islam kan, agama Kristen, agama yang lain saling membenci antara agama. Ya sudah. Tadi semua. Hanyalah orang-orang yang memperebutkan pepesan kosong. Padahal semua materi ini adalah energi. Semua energi ini cahaya. Berarti semuanya Allah. Tadi semua tadi. Ya. Pada wujud Adam. Pada rupa Muhammad. Pada hidup Allah. Oh hidupnya satu. Kamu berantem. Itu loh. Itu aneh. Itu kan bagi orang. Nanti tapi kamu akan paham kalau masuk ke dalam. Tadi semua. Ya. Nah hari ini banyak orang Islam tidak mengerti, ustadznya, kiainya bodoh. Karena tadi dia terjebak dengan penyakit kulit. Dia pikir bahwa dia sudah memahami agama. Padahal apa yang dia lihat itu hanya penyakit kulit. Semua. Mengajaklah permusuhan pada orang. Ajaklah tadi kedengkian pada agama lain. Saling menyalahi, saling apa. Yang lain itu yang melaksanakan nisfu Sa'ban disalahkan, yang nggak melaksanakan disalahkan. Itulah karena dua-duanya masih sama-sama oon, yang mengamalkan dan yang tidak mengamalkan dua-duanya oon. Gitu kan dari semua. Ya. Yang sholat dan nggak sholat oon dua-duanya. Yang sholat masih nyalakan yang nggak sholat itu oon. Nah, itulah kalau seandainya kamu berada pada penyakit kulit tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya. Maka dikatakan wa amma saumul haqiqati fahuwa imsakul fuadi. Tadi adalah fuadi siwallahi ta'ala wa imsaku an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala kama qala ta'ala al insanu siri wa ana sirahu. Iya. Manusia itu rahasia aku rahasia manusia. Tadi siang kamu mau jadi rahasia Allah enggak kan kayak tadi semua ya. Ada lagi belajar tauhid ngaku Allah. Kacau. Ada lagi yang nggak mau belajar nanti takut jadi Allah. Mana ada makhluk ya makhluk, khalik ya khalik, beras ya beras, nasi ya nasi. Tapi yang harus pahami, hei nasi kamu tuh tajaliyat, ta'ayunat, tanajulat daripada beras. Itu doang. Astagfirullahaladzim. Kok malah dituduh orang jadi Allah. Kalau kamu dari petantang petenteng udah si kuning, saya teriak-teriak, saya beras, itu kamu orang gila. Itu tadi semua. Kamu tuh orang gila. Saya Allah, itu orang gila. Itu tadi semua. Disitulah sadar itu ada pada akal.
pengakuan pada diri. Sebenarnya aku ini, kata nasi kuning, adalah beras. Dan kalau kamu tidak ngaku beras, berarti syirik. Itu masalah. Tadi apalagi sekarang berantem coba. Nasi kuning, aku lebih baik, kata nasi kuning. Nasi putih, aku lebih bersih. Ya, gitu. Kata nasi wuduk, wah, nasi kalau di Malaysia itu apa, Pak Abu? Pak Abu, Bu Siti, semua ya sahabat-sahabat tercinta dimanapun. Wilin, sehat. Haji Eet, semua ayah, pokoknya di absen gua abahin sekarang tadi semua. Mas Budi, ayo bari ngopi. Pasti Mas Budi udah kelihatan senyumnya nih. Wah, gitu. Aduh, Haji Arafat tadi semua. Ayo bangun dari tidur tadi semua. Ya, supaya nggak usah lagi mau Haji Arafat ke, Haji Ilin ke, Haji Eet ke, gitu, Haji Budi ke, gitu kan tadi semua. Udah, kamu itu semua hanyalah nasi kuning, nasi putih, nah, Pak Abu, gitu. Kalau Pak Abu itu nasi lemak, gitu kan tadi semua. Di Malaysia tadi. Jadi ngapain coba ribut, nasi lemak, nasi kuning, nasi ini, padahal semuanya beras, gitu. Coba belajar begitu. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau anjing, mau babi, mau apa. Semuanya apa? Nur Muhammad, gitu. Karena semua Nur Muhammad pasti Allah, begitu. Kita ini jadi ruhama ubainahum di alam dunia ini. Gitu. Nah itulah yang disebut sujud dan ruka'ah. Sujud dan ruku. Kamu sujud dan ruku, tapi masih nolak ini. Nah, itulah nggak sujud, nggak ruku. Kan itu masalahnya. Dan Abah mengajak kamu ke dalam kebahagiaan. Supaya kamu bisa merasakan. Karena manusia al-insanu syiri wa ana syirahu tadi. Beras itu rahasiaku. Nasi kuning itu rahasiaku, kata beras. Kemudian asbak kayu itu rahasiaku, kata kayu. Gitu. Tadi. Bu Ilin, Bu Arafat, semua itu rahasiaku, kata Allah, gitu. Dalam wujud Muhammad, dalam rupa Ilin. Karena kalau nggak dipanggil Ilin, nanti jadinya Arafat dipanggilnya nanti. Tadi semua bingung kan tadi. Bang Ais bingung, Haji Pataroni bingung. Mana Ilin, mana Arafat. Kan dipanggil. Gitu. Itu saja dunia ini semua. Makanya wamal hayatud dunya illala ibun wa candaan Tuhan. Tadi semua. Dalam wujud Adam, si Adamnya keseriusan. Tadi semua. Akhirnya neraka karena terpisah pirok dengan Tuhannya. Wajdunya ada pada tubuhnya, bukan pada getaran ruhnya. Nah itulah. Maka itulah. Jadi dikatakan maka kalau orang-orang lagi, aduh bah saya belum dapat hidayah. Hidayah itu sudah ada. Hidayah itu nunggumu di dalam nur ma'rifat. Nur ma'rifat itulah hidayah. Kamunya, kamu teriak tuh, bah saya nggak ada matahari lagi menunggu matahari. Ya kamunya di dalam kamar. Gimana mau cari? Nunggu cahaya matahari, kamunya dia kamar terus. Orang-orang Islam ini koplok sekarang ini. Kayak nggak ngomongnya kayak bener. Ini so tergantung hidayah, bah. Iya, tergantung hidayah. Tapi hidayahnya ada di dalam dadamu itu, sisir tuh, nunggu tuh. Kenapa? Karena kamu nggak mau kupas adalah bawangnya. Padahal setelah kamu kupas bawang, dalam juga bawang sebenarnya. Kamu kupas lagi bawang, dalamnya bawang juga. Kupas lagi bawang, bawangnya juga. Di penghujungnya habis kupasan tinggal bau bawang. Sebenarnya dia itu hanya kecenderungan rasa. Itu di penghujungnya, bukan pada pengakuan tadi semua. Nah itu. Maka disinilah kenapa tadi malam Abah sudah banyak bahas tentang Lailatul Qadar tadi semua ya. Dan tanpa Lailatul Qadar, makanya selalu dikaitkan dengan saum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan tadi. Ya Allah panggilnya ya. Ingat itu. Tadi. Bukan kepada siapa-siapa. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh. Pada orang beriman.
Iman aja belum ya, ngapa berarti masih puasa anak-anak. Banyak kiai jenggotnya panjang, puasanya anak-anak. Tadi semua. Allah panggilnya ya. Yasin. Tuh. Tapi ada di kalinya nggak pakai ya, cukup Toha. Kaf ha ya ain sod. Alif lam mim. Nah, tapi di kasus ini dipanggil Yasin. Udah beda tuh panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Artinya apa? Tidak hei kepada orang yang tidak beriman. Dan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tidak hei kepada nafsu yang tidak tenang, yang masih gusuh, masih gerubugan, masih saling membenci, masih saling mending. Ya tidak dipanggil. Ya itu udah kata ya Allah. Kalau kamu memahami tafsir Allah dengan Allah, Allah ajarkan kamu setiap hal kecil pun dalam Al-Quran. Ya. Bahkan dalam penulisannya, kenapa suka ada tanda-tanda kecil itu, sahabat? Ternyata maknanya dalam itu. Oh, kadang-kadang ada to dikurungin, gitu, ada apa? Itu maknanya dalam ternyata. Kenapa mana bisa diwasol, mana bisa diwakof itu. Maknanya juga dalam. Semua. Wasol, wakof itu sama saja kamu. Kenapa sholat itu ada jama, ada kosor? Kenapa asar nggak bisa dijama dengan maghrib tuh? Kamu harus ngerti itu. Kenapa yang boleh dijama itu duhur dan asar? Maghrib dan isya. Subuh nggak boleh dengan sholat manapun. Nggak ada dadang ngejama isya dengan subuh. Sholat subuh dengan duhur. Nggak ada. Itu kalau ngerti hakikat kamu kan senyum sebetulnya. Yang disebut sholat itu apa gitu kan tadi. Karena kamu terjebak di dongengnya aja sholat itu tadi. Tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nah, siapa yang orang beriman? Nah, adik-adik. Atau dia bilang berarti, hei, tidak hei. Aku tidak memanggilmu. Kamu memakan aja, makan. Begitu langsung. Karena puasa itu bukan tentang makan, minum, dan bersetubuh. Yang dipanggil oleh Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya iman, maka Nabi menyampaikan al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Berarti iman itu bukan satu lapis, 3. Nah, disitulah al-imanu uryanun. Iman itu telanjang, kayak bawang. Lepas, 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 lepas. Sampailah kamu merasakan baunya bawang, hilangnya wujud bawang. Makanya Allah dimulai dari Allahu nurus samawati wa ar. Hilangkan alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ar. Hilangkan lam awalnya. Lahu ma fis samawati. Hilangkan lam akhirnya. Sampailah kulhu. Hilangkan hu-nya. Sampailah la sautin la harfin. Hilanglah bau-bau. Hilanglah bawang tuh. Tinggal baunya saja di tanganmu. Rasa. Rasa. Dengan rasa. Itu kamu ada wajdu yang berbeda pada saat sudah dengan rasa. Ada getaran di bulumu. Nanti ke depannya tadi semua innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pada saat sudah berzikir bulumu. Kalau Abah setiap disebut nama Allah, bulu itu langsung set. Kulit kayak cerop-cop tadi semua. Semuanya sudah ruku dan sujud. Rukaan sujada. Tarohum rukaan sujada. Yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Simahum bi wujuhihim. Udah min asyari sujud semuanya. Maka di ayat tadi saum itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah yang dihitab oleh Allah itu yang beriman. Bukan Islam. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Tapi yang beriman. Apa iman? Al-imanu uryanun.
walibasuhut taqwa. Tadi al-imanu uryanun walibasuhut taqwa. Tadi semuanya. Dan pakaiannya adalah takwa. Dan takwa itu adalah tadi, makanya tadi saum itu untuk kesadaran. Maka pertama yang dihitung adalah orang beriman. Yang kemudian tujuannya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Jadi masih mudah-mudahan di situ. Karena tadi tergantung kamu. Kalau saumnya jasad ya mudah-mudahan. Jangan kamu bilang oh tergantung. Enggak bisa, Allah itu tergantung kamu. Allah itu tergantung kamu. Tadi maka kata Abah Rozik itu dan Marzuk. Allah Rozik bersama Marzuk. Abid bersama ma'bud, khalik bersama makhluk, hamba bersama tuannya, pemberi rizki bersama yang menerima rizkinya. Maka tergantung kamu. Sehebat-hebatnya Presiden Prabowo menelpon kamu, Tuhan menelpon kamu, kamu nggak terima, bisa nggak? Berarti ada pada dirimu juga. Kamu memberi kabar, tapi kamu yang menerima kabar. Kamu yang rozik, marzuk, tapi kamu juga rozik. Nah disitulah kamu harus paham. Coba. Rozik wal marzuk wahid. Penerima rizki, pemberi rizki satu. Sama aja di HP menerima telepon dan mengirimkan telepon, HP-mu yang sama. Semuanya. Berarti kamu yang menjadi cerminnya sekarang. Tapi begitu Prabowo mau telepon kamu, kamu matikan. Kamu nggak mau terima. Segala berita yang datang pada dirimu setiap hari adalah datang dari provider. Tapi kamu terima, kamu hanya milih, oh ini kafir, ini wah itulah dan penyebabnya. Padahal sisi kehidupan ini adalah tentang dalang semuanya. Makanya tadi inna dina indallah, agama itu di sisi Allah bukan di sisi kamu, bukan indanas tadi. Agama itu di sisi rozik, bukan di sisi marjuk. Agama itu di sisi ma'bud, bukan di sisi abid. Si abid, si marzuk, hanya untuk menunjukkan adanya rozik, jadilah kamu marzuk. Tuh. Tapi kamu kehadiran marzuk nggak disadari. Bagaimana kamu bisa dapat rezeki? Nah, begitu dapat rezeki, jadilah salabah dan korun. Wa ma'utituhu ala ilmin indi. Ini hasil karya. Nah itulah masalah, sahabat, masalah. Ya. Jadi agak Allah kita kembali karena waktunya ini, maka Allah sudah mengundang pada kita. Bangunkan kesadaran. Kamu akan berpikir positif, berpikir baik, berpikir bahagia. Tadi abwabal rizq, abwabal khair, abwabal rizki, abwabal nikmah, abwabal sa'adah, abwabal barokah. Tadi semua. Bahkan abwabal jannah. Kapan? Sekarang. Kok nanti? Nah ini juga pola pikir nanti harus kamu rubah. Ternyata nanti itu ya sekarang. Tadi, kayak hari ini. Hari ini tuh kalau di kehidupan kamu yang dulu, bilangnya dulu. Tapi waktu dulu, sekarang. Dan sekarang disebut nanti. Nah sekarang kamu dari sekarang lagi. Kamu nanti lagi. Coba terus kapan kamu bahagianya, Dang? Dari kehidupan dulu kamu waktu di waktu sekarang, kok kehidupan sekarang ini kamu disebut nanti. Sekarang kamu di sini lagi, tapi kau sebut nanti. Terus kapan, men? Inilah pola pikir Islam hari ini. Tadi, maka selalu dikatakan oleh orang yang bijak, hidup tuh hanya hari ini. Yang dulu ada past tense, yang depan continuous tense. Maka nikmati hari ini. Maka panggilnya Allah kepada ya, hey. Masa bilang hey kepada orang yang dulu? Tadi semua. Dan juga sholat pun assalamualaikum mukhotob. Bukan assalamu alaihi, bukan Muhammad yang dulu. Assalamualaikum. Kamulah Muhammad juga. Kamu Allah, kamu Muhammad. Itu tadi. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Yang tubuhmu itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
Allah dan malaikatnya, nur Allah dan malaikatnya, hidupmu dan seluruh yang ngikut tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya hidupmu dan segala apa yang tunduk pada hidup bersolawat untuk tubuhmu si Nabi. Tadi semua. Tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatnya Nabi Ahmad lagi di sana, apa hubungannya dengan dirimu yang bahagia kamu? Tadi semua. Aduh, inilah kegagalan Islam. Kegagalan Islam. Maka kenapa diajarkan sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, diusapkan pada tubuhmu? Karena yang harus bahagia ya kamu, merasakan nggak bahagia ya kamu, yang menderita ya kamu, bilang la raiba fi hudal muttaqin pada kamu. Dan Allah sudah mengatakan, aku tidak akan merubahmu hatta yughayyiru ma kamu. Kok nyandar pada manusia 1000 tahun lalu? Ini piye itu konsep Islam iki. Nggak disadari Muhammad tiap hari Ka'bah berhala diujar-kejar, Ka'bah pada hatimu ditinggalkan. Allah yang jauh di Isra Mi'raj diomongkan, tapi Tuhan yang ada pada sirmu ya dirasakan. Muhammad kamu hadirkan maulidnya, tapi kamu nggak mau juga hawalan karena kamu sendiri nganggap mati kan, ya kan? Dia meliputi semuanya. Allah Akbar. Habis semua. Ya, itulah Allah panggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti 3 hal tadi semua. Kenapa? Selalu 3 tuh. Kenapa di dalam syukur bilisan, syukur bil qalbi, tetap perbuatan. Karena perbuatan itu dirimu. Makanya hari ini orang Islam senangnya baca resep aja tadi. Kalau ikan giliran ngaji, ayo ngaji, kita buka kitab. Ayo kita ganti bab, masak sop. Baca resep, habis ngaji tutup. Santrinya molor, kiainya molor. Itulah kekoplokan hari ini Islam. Ngomong resep nggak pernah masak. Ngomong syukur tidak pernah dilakukan dengan perbuatan. Agama itu wa amalun bil arkan, tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Semua lakukan dengan tubuh. Syukur bilisan bil qalbi al jawari, dengan perbuatan. Syukur itu selalu tubuhmu, dan Allah menyuruh kamu. Allah tidak bisa merubahmu, Muhammad tidak bisa merubahmu. Ini kasus contoh pada Abu Thalib. Selama Abu Thalib yang tidak mau berubah, Muhammad tidak bisa menolong, Allah pun tidak bisa menolong. Karena Allah itu oleh Muhammad, Muhammad itu oleh kamu. Nah itulah kita yang menolong diri sendiri. Dengan cara apa? Tadi imsak, saum. Menahan keberadaanmu. Ridho pada Allah. Raditu billahi robba. Wabil islam madina. Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Begitu. Jangan hanya bacot, ngomong doang. Makanya tadi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Diwajibkan kepada yang sudah telanjang. Alaikumusiyam, menahan. Tadi semua. Makanya syaratnya melihat bulan. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Melihat hidup. Lihat bulan itu. Bukan lihat tanggal 1 ribut aja NU sama Muhammadiyah. Itu koplok-koplok itu karena bersandarnya syariat mutlak, ya koplok jadinya. Kalau nggak ada bulan, nggak puasa. Lihat hilal. Padahal yang dimaksud hilal pada diri kalau mau ngaji hakikat. Karena selama kamu ngaji syariat begitu, ya jangan aneh saudaraku di Indonesia tidak ada kompak lebaran karena kamu tidak pernah lebaran. Tidak kompak saum karena kamu tidak pernah saum. Hanya iftar
tiap hari walaupun pura-pura nggak makan, nggak tidur, nggak bersetubuh. Gitu kan tadi. Begitu sudah mulai tanggal puluhan, udah ketua DKM sepoh puasa dibikin zakat fitrah aja. Kapan gua kumpulin, kapan gua bagiin, kapan gua jual, kapan gua beli baju. Begitu doang Islam Indonesia ini sekarang. Tadi semua. Begitu Rayagung lagi mikir puasa. Ya, gimana caranya nipu orang supaya hajian ke sono, buang real di sono. Kemudian kalau bisa kuota hajinya gua curi, kan gitu kan. Hanya itu. Hanya itu saudaraku hari ini. Sungguh memalukan Islam Nusantara hari ini. Dan tidak ada pantas hari ini Abah menyaksikan mau dihancurkan Islam Nusantara ini. Karena kebodohannya termasuk kiai-kiainya. Maka tadi begitu kasih tambang ribut ketua PBNU sudah sampai saling memecat. Nah, itulah ciri segoblok-gobloknya Rois Am, segoblok-gobloknya Tahfidz, dan semua tak layak sedikit pun mereka itu menjadi Tahfidz. Apa namanya Tahfidz, apa namanya Surya NU dan Tanfidiyah semua ya, Tanfidiyah NU semua. Dagelan yang paling bodoh tadi semua di PBNU tadi semua. Bubar kalian lah, nggak ada gunanya. MUI bubar, nggak ada gunanya. Karena hanya sebatas cari mangan aja dari kehidupan. Kalianlah merusak semuanya. Tadi semua ya. Tuntut saya kalau mau. Tadi semua saya. Bagi saya di penjara 100 tahun nggak ada peduli. Tadi semua. Yang penting kebenaran harus disampaikan. Manusia harus dicerahkan. Tadi semua ya. Hanya jadikan kebodohan orang-orang yang tadi mengaku beragama tapi tidak beragama. Tidak bertuhan. Beragama tapi tidak kenal Allah. Inilah yang hari ini terjadi. Bertorikot berantem, bersyariat berantem, berhakikat berantem, tadi semua ya. Karena tadi nggak ngerti esensi semuanya. Tadi balik lagi ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Nah, itu sebetulnya indah bahasa Quran itu. Kenapa dikaitkan dengan ayyaman ma'dudat? Faman kana minkum maridon au ala syafarin. Nah dikaitkan karena hidup ini perjalanan. Dan manusia itu marid, sakit sebetulnya. Karena annasu niyamun. Wa idza matu intabau, tujuan saum itu supaya kamu bangun dari tidur sebetulnya. Karena kata Nabi annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika dia bangun dari tidur barulah dia itu bangun. Sebetulnya itu tujuan saum. Maka dikaitkan ayyama ma'dudat. Jangan pada syariatnya saja. Isi Quran itu 99 100% hakikat sebetulnya. Cuma yang membacanya tergantung. Karena Quran dilihat dengan mata ro'ah, maka yang dilihat adalah makhluk fikih. Al-Quran dilihat dengan hati nadhara, yang dilihat ilmu pengetahuan. Al-Quran yang dilihat dengan fu'ad ngeruh, nampaklah cinta ke semua pun. Karena sudah hilang lagi kulitnya semua. Yang Al-Quran dilihat dengan sir, maka yang ada hanya Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Nyatalah kekuasaan Allah, kerajaan Allah itu nyata. Senyata-nyatanya. Tiada yang lebih indah dari Allah. Tiada yang lebih agung daripada Allah. Tiada yang lebih besar. Maka tadi takbir di penghujungnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Itulah perjalanan. Itu esensi yang harus dipahami, dasar landasan tadi semua ya. Maka ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun. Nah, kenapa faman kana kepada orang? Karena yang dihitab ayyuhalladzina amanu tadi. Tadi semua, enggak semua orang tadi yang sudah telanjang. Al imanu uryanun walibasu taqwa. Siapa iman? Al imanu kullu al imanu biru'yatillah. Yang sudah mampu melihat, menyaksikan Allah. Paman syahida, itu paman syahida minkumus syahra falyasum nanti. Yang menyaksikan bulan, anta samsun, anta badrun, anta nurun, pokok nuri. Dari semua. Tadi Pak, tadi paman kana minkum maridun awala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Maka harusnya orang kita ini bayar fidyah semua tadi. Karena saumnya nggak jelas dan bayar fidyah. Dianggap sakit, marid semua. Tadi semua. Ya. Nah ini juga sedekah juga pada orang miskin. Nggak mau lagi. Coba yang tersaing atau apa maunya. Tadi semua. Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Tadi semua tadi. Barulah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila tadi semua. Pada tubuh menjadi Al-Qur'anul Mubin. Tangannya jadi Al-Quranul Karim. Matanya Al-Quranul Hakim. Hidupnya Al-Quranul Azim. Gerakan tubuhnya Al-Quranul Mubin. Tajwid pada tubuhnya sudah menggunakan idhar, idgom. Idgom biguna, idgom bilaguna, idgom mimi. Diterapkan dalam kehidupan. Ikhfa diterapkan pada kehidupan. Bagaimana ikhfa? Bagaimana iklab? Bagaimana idhar? Pada orang-orang yang melanggar peraturan, idharlah kamu. Pada orang-orang yang tidak faham, maka orang-orang yang sudah berjalan denganmu, ikhfalah kamu. Semua, ya. Itu aturannya. Ya, nah itulah kan tadi. Ayyaman ma'dud faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan. Nah, ada tatawu di situ. Paman, kepada siapa si man tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa antasumu tuh. Tapi kalau kamu saum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadilah hudan dan furqan tubuhmu ini. Kamu tidak usah lagi dalil berapa ya, ayat berapa ya. Kamu tubuhmu nanti akan tahu. Oh ini haram, hak, batil. Ini semua tahu. Karena bukan kamu lagi pengendalinya. Itulah. Kalau kamu masih mencari dalil-dalil, berarti kamu itu belum, masih di luar. Cari dulu nih, gimana sih dari Imam Bukhari, gimana? Ya enggak lah. Kalau begitu bagaimana kamu mau gendong-gendong kitab? Itulah Nabi mengisyarahkan orang yang tidak mengaji hakikat itu, walaupun kiainya keledai. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir menyebutkan walaupun apal alpi kutub, tetap keledai. Coba kamu bisa bayangkan. Orang hanya tahu dari baca resep, kamu kolak, gila. Habis jalan kamu hidup berhadapan dengan orang. Maka jangan aneh hari ini. Banyak kiai tidak bisa menggunakan badannya sendiri. Benturan sini, benturan sini, benturan. Tadi kan tidak digunakan tajwid pada tubuhnya. Tubuhnya belum tajwid. Padahal tubuh ini nanti kalau sudah kita benar imsaknya ke dalam, akan jadi metal detektor. Oh ini hak, ini batil, ini hak, ini batil, ini hak, ini batil. Tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa bayyinat. Ya, udah bil bayyinat. Tadi. Bil bayyinat wa hudau. Ada hudan wa furqan. Tadi semua. Barulah kamu akan menyaksikan nggak ada lagi penghalang pada dirimu. Syahidallah paman syahida minkumus syahra. Dia sudah melihat bulan. Dan dia melihat bulan. Apa melihat bulan? Karena engkau adalah badrun, engkau adalah samsun. Tadi semua. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau tamsamsunar nurun ala nurin yahdillahu. Itulah bulan itu. Yahdillahu li nurihi may yasha. Ya tadi. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau udah di situ nggak ada lagi kesulitan. Makanya kan tadi Abah sudah bahas di penghujung daripada saum itu adalah buka, ada surga kata Nabi. Yang pertama, kebahagiaan kamu pada saat berbuka. Pada saat yang kedua, kamu masuk dalam surganya Allah. Kau menyaksikan Allah. Wujuhu yawma idin nadirah. Semuanya.
Nggak ada lagi kebencian di hatimu, hanya cinta, 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 cinta. Amalianya sudah di sini semuanya. I love everything. I like everything. Nothing negatif. Semuanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya adalah terpuji. Alif lamnya sudah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruhnya. Makanya takbir di ujung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Akbar, kabir, Allah itu. Nah, maka dilanjutkan nanti oleh Allah, saudara. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sudah berkata, hei sahabatku, hei orang yang dihitop, ya ayyuhalladzina amanu, yang udah telanjang dan kamu benar-benar telanjang dan sehingga kamu walibasu takwa, lalakum tattaqun, dan kamu sudah berjalan tadi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, kamu bersihkan tadi semua fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada. Kamu terbuka lagi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kamu sudah buka tadi kunci yang menutupi hatimu. Sehingga tidak lagi kamu itu walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Sehingga kamu sudah terbebas dari golongan munafik tadi. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Udah enggak ada lagi munafik. Maka dia yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Semuanya hanya kemudahan. Karena Allah sudah mengatakan kata yusrun, bukan apa namanya usrun. Usra, tapi yusra, usra. Bahkan tidak menggunakan sahlun. Kamu ada sudah. Ya, makanya ya dipanggil tadi. Wahai sayang gitu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yasin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Duhai sayang. Duhai. Nah itu. Tadi semua. Tapi tidak hei kepada yang tidak begitu. Begitu. Tadi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata. Walitukmilul iddata. Allah mahadakum wa la'allakum walitukabbirullah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan itu runutan ya ayyuhalladzina amanu semuanya. Ayat itu nggak selesai itu sampai panjang dari semua. Tadi. Walitukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Barulah dia menyatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kamu sudah masuk ke dalam kurbahnya. Qorib. Bukan lagi. Pak ini qorib. Enggak. Pak ini qorib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, kamu sudah menghadirkan aku selama Ramadan itu. Fal yastajibu li, dan melakukan kewajibanmu, menahan keberadaan dirimu. La'allahum yarsudun, sampai kepada kesadaran. Sadar, ujungnya sadar. Maka dari awal Ramadan, dari kesadaran Adam, nafsu amarah naik pada nafsu, maka di Ramadan nanti latihlah kamu adalah berbagi. Maka Abah sedang buat gerakan bedah rumah. Kemudian insya Allah nanti minggu depan Abah akan contohkan kepada anak-anak Abah. Ayo kita turun ke Cisarua. Bawa beras, kalau yang bentuk beras, bawa apa yang perlukan. Karena agama itu tentang tadi semua. Ruhama'u bainahum. Supaya ada min asari sujud, ada tapak sujudmu itu. Apa? Itulah tandanya ruku dan sujud, rukaan sujada, yabtaguna fadla minallahi waridwana, simahum bi wujuhihim min asari sujud. Idza tadi Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kamu sudah sampai di akhir Ramadan, Sidrah al-Muntaha. Dari Syirun Iblisiyah
Syirun ilahiyah, Muhammadiyah, naiklah syirun ilahiyah. 7 amaliyah, diamlah pada liqa'mu itu. Maka disitulah sesungguhnya nanti tubuhmu akan digunakan oleh dia. Disitulah ada wajdu. Ada wajdu yang datang pada dalammu, ada wajdu yang datang pada tubuh. Kalau yang gagal saumnya, datangnya wajdu pada tubuhnya, pada jismaninya. Ibadah nanti ke depan sampai Ramadan lagi, karena dia putus Ramadannya. Sholatnya putus terus. Duhur, maghrib, potong dari duhur ke maghrib, maghrib ke isya, potong di situ. Tidak ada sholat daimun yang sholat, karena itu bukan sholat. Karena yang sholat itu adalah tadi. Yadkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Apapun yang kamu lakukan, duduk, diam, bergerak, bukan lagi pada sebatas gerak statismu pada sholat itu saja tadi semuanya, dan saum yang statismu itu. Dan itulah tujuan imsak sahabat ya, yang diajarkan oleh Allah pada diri kita tadi. Fi qulubihim maradun, selama kita, maka kesadaranmu akan meningkat dari kesadaran Adam yang tadinya banyak ngeluh, banyak protes karena sifat si tubuh, karena sifat si materi yang mati tadi. Selalu ngeluh, karena yang dipandang hanya makhluk si Adam itu. Kamu sudah masuk imsak sekarang, sudah berarti sudah lepas kamu aku 4, aku 3. Maka pandanganmu sudah bebas, berarti kamu sudah menyaksikan. Tidak lagi kamu menghakimi makhluk yang nampak ini semua, tetapi kamu menyaksikan sesungguhnya adalah asma Allah. Kalau tadi menyaksikan nur af'al Allah, sekarang nur asma Allah pada hati. Setelah kamu masuk lagi, ternyata nur sifat Allah pada ruhmu. Sampailah di penghujungnya kamu menyaksikan nur zat Allah pada segala apa yang kau lihat. Wujuhu yawma idin nadhirah. Itu. Maka disitulah kesadaran Adam naik pada kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf. Kamu sudah siap berkorban. Nah, berkorban. Maka tadi, segala musibah yang ada sekitar kita dan melatihmu menjadi Yusuf. Semuanya siap berkorban. Walaupun Julaiho yang salah. Ya, itu kalau ngomong kisah itu jangan syariatnya saja. Kamu senang seknya aja. Julaiho yang ngejar-ngejar Yusuf. Padahal maksudnya sifat berkorbannya itu. Sebagai Yusuf terpenjara gitu. Jadi kita harus ngerti hakikat dan syariatnya. Kalau nggak ada gunanya. Kalau seluruh isi Quran itu nggak ditarik pada tubuh, terus apa gunanya Quran? Kan dia hudan, petunjuk bagi dirimu. Kunci kebahagiaan buat semua manusia dari semua. Ya. Maka masuklah nanti kamu adalah di bulan terakhir adalah jadi Idris pada nafsul mutmainnah. Senang datang dari tenang. Tenang datang dari sadar. Itulah sadar itu Idris. Idris itu sudah naik kepada kesadaran. Maka disebut Idris Darosa. Kamu sudah belajar bagaimana perjalanan melepaskan aku 4, aku 3 ini. Dan dari nafsul amarah, lawamah, mulhimah. Sampailah pada kesadaran Idris. Itulah kenapa Idris masuk sorga, sahabat. Ya. Jadi Idris ke sorga, Adam turun dari sorga. Karena Adam sebaliknya ruh kita turun ke jasad, Idris ini si jasad naik ke kesadaran ke atas tadi semua. Ya, itu yang terjadi. Nah, kalau sudah gitu kamu tinggal flying. Rodiyatan mardiyah. Nah udah, kalau kamu sudah mutmainah pasti rodiyah. Maka hukum fisika mengajarkan kalau benda sudah lewat atmosfer bumi, dia jatuhnya bukan ditarik ke bawah. Kalau sekarang masih kamu adalah kamu ditariknya ke bawah dari semua, ya. Tapi kalau kamu bukan kamu ditariknya ke atas tadi semua. Allah. Nah, kamu sekarang jadi hamba. Cuma Allah selama kamu bukan kamu, maka kamu akan ditarik oleh dirimu sendiri. Maka tadi orang berpikir susah, dia kalah yang narik kesusahan, jatuhkan lagi oleh murid. Selalu menimpa, meludah kata Nabi ke langit, maka air ludah itu menampar mukamu sendiri. Ah, inilah yang hari ini terjadi. Kesulitan kamu anggap sendiri, ini kamu anggap sendiri, maka kamulah sekarang yang menerimanya. Karena semua benda itu kamu yang nariknya. Inilah kenapa kamu harus saum itu. Jadi bukan masalah syariat hakikatnya. Kamu disuruh bahagia oleh Allah kok. Sebenarnya tadi. Cuma kamu nggak ngerti-ngerti. Orang dari awal dia ingin kamu tuh bahagia di dunia ini.
bahkan suruh bertebaran di muka bumi. Kayalah kamu, kata Allah itu. Wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Coba, ayo bahagia di alam dunia ini semua. Disuruh bahagia. Cuma tidak akan ada kebahagiaan itu kalau kamu belum tembus dulu surga ke dalamnya. Karena kamu harus lawan dulu tubuhmu itu. Itulah butuh guru untuk yang riyadhah, untuk apa, ngabeti semua melawan tubuh. La hijabaka illa biwujudika. Ini malah diantar sholatnya pakai jasad, inannya pakai jasad, puasa jasad. Munculnya wajdunya kepada jasad, bukan pada ruh. Dan tidak ada surga untukmu. Bukan di sono, di sini lagi tadi nanti. Nah itulah ya sahabat, kemudian sampai di situ menurut Abah adalah cukup kali tadi semua ya. Nanti ada kaitannya dengan haji setelah kita baca imsak. Nanti apa kaitannya dengan haji? Ternyata haji itu bukan ke Mekah sebenarnya, kan gitu. Dan orang perintahnya juga walillahi ala nas tuh bedakan kan hitobnya. Di sini ya ayyuhalladzina amanu. Supaya kamu bisa haji nanti setelah imsak saum ini. Tapi kalau haji cukup panggilnya tadi. Wa'adin pinnas dan kepada manusia. Udah. Jadi sudah yang jadi manusia yang panggil haji itu. Gitu. Kalau masih orang nggak dipanggil. Tadi semua. Maka tadi kenapa rukun kepada mereka yang istitoah. Tadi. Wa'adin pinnas. Nas itu bukan wa'adin bil ins, bukan. Wa'adin bil basyarun, bukan. Yang dipanggil haji itu udah jadi manusia. Tadi. Makanya dikaitkan faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Udah. Maka kata Abah itu ilmunya bukan ilmu kamakolah. Semuanya dari dia semuanya. Diajarkan langsung oleh dia semua. Sehingga relativitas antara hadis dan Quran itu sudah kelihatan natijahnya tadi semua ya. Di haji itu ini orang-orang koplok datang ke sana buang-buang duit sampai sana bengong aja, yang penting pulang dipanggil wajib. Itu akhirnya jadinya. Karena bodoh jadilah adalah sapi perahan tadi semua. Mohon maaf atas kurangan. Semua yang pengajian Abah adalah ada kaitan syariat hakikat, maka bijaksanalah. Menyelamlah sesuai dengan batas kemampuan, tapi jangan terdiam pada saat itu, karena kamu wajib bahagia. Ingat itu. Abah tuh sedih. Abah nggak sedih cara sholat kalian, cara apa kalian, tapi pada saat berdampak pada ekonomi hari ini, Abah sedih, betul. Sedih. Itulah neraka yang kamu raih sendiri. Berarti kalau dulu udah awalana amaluna, ya boleh, tapi ternyata hari ini berdampaknya buruk. Kan kata Abah juga, Menteri Agama 4 ya dibui, kiai-kiai di ponok-ponok yang kena bos itu dibui. Terus apa yang kamu pertahankan hari ini? Kurang apa contoh dari semua ya? Silakan lihat korban judi online itu bukan di Kalimantan, bukan di mana, tapi di Pulau Jawa. Karena kebodohan, terlalu banyaknya pondok yang tidak ngerti menerapkan, hanya mengurung orang untuk dapat duit saja. Tapi esensi harusnya imsak jiwanya adalah tidak kamu lakukan. Pulus aja, pulus mau yang dicari. Ya Allah ya Karim. Tadi semua makanya hancur Islam hari ini. Maka karena kehancuran kebodohan itulah akhirnya Islam hari ini adalah sekarang akan punah kalau nggak dirubah oleh kita sendiri. Ya, Ustadz Nasruddin, sehat dah Ustadz, main ke Abah sini. Ya, sehat semua ya. Ayo, kapan lagi kita sekarang ini? Kalau enggak kita ini memble, dibikin jongos oleh mereka terus semua ya. Jadi pahami ya, jadi makanya disinilah mengerti tentang kenapa kita ini diperintah oleh Nabi dan konsepnya tadi semua tentang buruk. Nah ini harus cerdas juga memahami buruk. Buruk itu tadi kita harus ngerti secara syariat dan hakikat tadi semua. Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu dari pada saat barkun itu apa namanya? Kilat. Kilat itu apa? Tadi semua itu. Makanya kenapa para ulama mengaitkan buruk itu dengan kalimat la ilaha
illallah. Kan tadi dalam kitab Dardir ya, walaupun Dardir itu ngaco, ada benernya pada saat sebetulnya kitab adalah buruk itu adalah merupakan tunggangan, dan tunggangan kita adalah la ilaha illallah tadi semua. Maka tidak ada subhanallah tidak bisa mengantarkanmu. Alhamdulillah tidak bisa mengantarkanmu. Masya Allah tidak bisa mengantarkanmu. Satu-satunya kalimah tadi semua ya, yang bisa mengantarkanmu kepada Allah hanya la ilaha illallah. Itulah kisah buruk. Karena hanya nafi isbat. Karena nggak ada yang bisa membawa kepada dia, hanya kamu puji dia subhanallah, kamu ada dia ada, nggak bisa kamu. Kamu puji disebut Allahu Akbar, kamu ada dia ada, nggak bisa. Tetap yang hanya bisa satu kalimat, itulah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya nyembelih binatang, menyolatkan jenazah juga tadi. Makanya kalau nyolatkan jenazah nggak ngerti, dia nggak ngerti apa itu takbir itu. Takbir pertama apa? Takbir kedua apa? Takbir ketiga apa? Takbir keempat apa? Makanya itu tadi orang sekarang nggak ngerti. Karena sebetulnya satu-satunya yang bisa mengantar. Maka tadi setiap habis mati oleh ulama diajarkan tahlil. Nggak ada takbiran. Sugan kamu ada tetangga, ada takbiran, ada orang mati. Nggak. Yang ada tahlil. Kalau ngomong tahlil berarti kalimat nafi isbat. Artinya apa? Tadi mati tobi'i, mati maknawi, mati hissi sebetulnya. Maka kamu harus mengembalikan jenazah itu Allahu Akbar. Kenapa Fatihah? Karena tubuh mereka adalah Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa sholawat kedua? Karena tubuhnya mim ha mim dal Muhammad. Itu harus pahami. Maka tidak ada yang bisa mengantarkan manusia pada Tuhan, binatang pada Tuhan, kecuali dengan la ilaha. Makanya kata Abah, menyembelih binatang dengan bismillahirrahmanirrahim nggak sah. Walaupun nyebut nama, tapi yang nyembelih kamu. Enak saja, emang lu punya hidup. Itulah persoalannya. Menyembelih binatang nggak bisa pakai bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa pakai bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Walaupun Allahu Akbar nggak bisa kalau kamu yang sembelih. Allahnya Akbar, tapi kamu nggak Akbar pada saat kamu masih ada, gitu loh. Makanya ulama mengajarkan menyembelih binatang itu kalau dia betina dari bawah tadi semua. La ilaha sampai atas turunkan ke bawah. Illallah. Tadi itulah. Kalau dia binatang jantan dari atas. La ilaha tarik ke atas. Illallah. Hanya itu. Makanya kenapa baginda Nabi afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Nah, berarti sama kita pun untuk balik kepada Allah itu dengan la ilaha illallah. Apa kalimat la? Nafi. Apa yang dinafikan? Ya, nggak ada wujud kecuali Allah. Tadi kata satu ilah hikmah. Kalau seandainya kamu masih mengakui wujud Allah, maka dosa paling besar pada manusia itu bukan jinah, bukan membunuh. Membunuh seluruh manusia. Kalah dosanya dengan kamu ngaku wujud itu milikmu. Ingat itu. Itulah maka kenapa Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dalik, walaupun kamu membunuh seluruh manusia. Ingat itu. Tadi mengklaim sifat Allah itu fatal akibatnya. Tadi semua ya. Maka disinilah konsep Lailatul Qadar. Tadi Allah itu gampang dan susah. Kalau kamu bikin susah, ya susah. Tadi semua ya. Tapi manusia suka dengan ulama-ulama on yang tidak ma'rifat hatinya. Ilmunya hanya tahu aku, bukan aku tahu. Kan beda, ilmu tahu yang tahu yang dia pelajari dari luar. Itu namanya ilmu aku tahu. Tapi dia tidak tahu aku. Tadi harusnya ilmunya tahu aku. Tahu Allah. Tadi semua ya. Hanya tahu Allah, hanya Allah. Itu yang harus dipahami semua ya. Jadi maka sebelum kita memahami Lailatul Qadar, maka mati tobi'i, mati hisyi, mati syiri, maka diajarkan oleh Abah nekuk lidah merapatkan gigi. Maka malam Lailatul Qadar tadi kalau bagi Abah nggak ikut kalian sholat 100 rakaat, walaupun kalian sholat 100 rakaat di sini, nggak ikut juga di sana Bu Haji ngaji Yasin 3 balik di rumah, tapi saya cukup saja duduk. Jadikan sin.
sirun iblisiah pinun sirun ilahiyah sirun iblisiah perut Adam pindahkan dada sirun Muhammad dia sirun ilahiyah tadi dari Masjidil Muharram Masjidil Aqsa ke Baitul ujung-ujungnya liko, ujung-ujungnya patri, jadi ujung-ujungnya itu liko. Maka liko yang nggak ngerti kaf ha ya ain sod, tapi sod itu harus dipindahkan dari sirun iblis ya cilukba dari semua. Kemarin patri kenjangsin karena kemarin acara takoh ya, nggak ikut ya. Padahal abah itu uji tuh orang yang dikir la ilaha illallah, abah sebut la ilaha illallah tapi pada menjerit. Nah itu kalian dengar kan? Itu karena kalian la ilaha illallah saja nggak dampak kayak setan yang dikirnya la ilaha illallah juga itu. Tapi kalau begitu yang baca malaikat itu setan itu ngejerit itu muntah semua. Tadi lihat tuh kemarin ternyata dikir kalian nggak berdampak kan? Banyak yang nggak berdampak dikirnya. Karena waktu abah pimpin dikir itu abah nengok ke belakang, wah ini latifahnya garong kabeh. Tadi. Latifah kolabnya masih banyak binatangnya, maka abah coba uji. Allah. Tapi abah isi dengan sir. Semua coba. Nah, itulah gambaran bahwa abah itu kemarin membuktikan pada kalian, walaupun kalimahnya sama, bunyinya sama, belum tentu kedahsyatannya akan ya tadi semua kan sampai kain-kain keluar kan muntah sini muntah situ tadi semua. Kalau nggak abah ancam tuh jinnya kamu, kalau nggak diam saya bilang tadi saya bakar kamu jin sama raja-rajanya sama saya tadi semua. Baru diam kan, kayak anjing deh, kayak gitu. Tadi kamu dikirnya kayak bener lah ilaha illallah, makanya tadi orang masih manakib masih sombong. Manakib sombong, khotaman sombong, itu jin semua tuh. Kalau abah sebutkan pakai di bawah dikir sama abah itu dijamin deh yang tukang khotaman itu, tukang manakib itu gogorowokan itu. Nah, inilah sepahami ya, makanya kemarin abah buktikan tadi semua. Sebetulnya itu hamba abah hanya satu halaan napas. Kalau abah halaan 7 napas itu muntah semua itu. Maaf itu, ya. Karena abah lihat kadarnya, oh ini bahaya nih kalau libat 3 kali napas saja ini bahaya ini. Nah, inilah contoh ya maksud abah, bukan abah menontonkan apa karomah atau apa, bukan. Cuma abah ingin menontonkan pada kalian tidak semua yang kalian lakukan kelihatan baik itu baik sebetulnya. Nah, kelihatan geraknya sholat bukan sholat sebenarnya. Bacaannya dikir la ilaha illallah tapi sebetulnya bukan sebenarnya. Maka itulah kemarin hanya bukti saja sedikit tadi semua ya, tadi semua ya. Nah inilah karena kalau tidak ada, karena dia dikir tapi dia ngamati tobi'i, ngamati siri tadi ya. Makanya ngamati maknawi tadi semua karena dia dikir yang dikir dirinya tuh. Begitu yang dikir bukan dirinya, padahal kalimahnya sama. Allah, warawong semua. Nah, itu ketahuan kan. Tadi yang suka baca nguyit setan ayat kursi itu ternyata setan. Setan baca ayat kursi pada setan. Tadi semua. Aduh. Makanya ada orang kan di rumahan ngobatin kasarupan pakai baca ayat kursi ketawain mas setan. Tadi semua. Dia nggak tahu setan sedang baca ayat kursi. Tadi semua. Ya Pak ya. Jadi mari kita lihat dulu dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ingin Lailatul Qadar maka konsepnya tadi. Apa kata Imam Ghazali? 21 kata juga ulama yang lain. Lailatul Qadar itu terjadi 21. Bagaimana 21? Tadi Nur Muhammad Nurullah. Pada 1 tekuk lidah rapatkan gigi tadi semua. Bagaimana itulah hakikat sholat subuh sebetulnya dohiron wabah. Berarti menjadikan tubuh kita 2 kalimat syahadat tadi semua itu 21. Nah, cuma 21 tubuhmu dan ruhmu kalau kamu tahan nafas tadi semua ya. Tahan nafasmu. Karena semua tentang nafas. Kan tadi an-nasu niyamun wa idamatu intabau ketika manusia itu adalah tidur maka apa namanya pada dasarnya manusia itu tidur ketika dia mati baru dia
Ayo bangun dari tidur. Ya. Maka itulah kenapa Allah ingatkan kepada kita pada dasarnya. Pada saat kata Allah, aku genggam jiwa manusia pada saat dia tidur. Nah artinya pada saat kamu tidur itu sebenarnya kamu sudah balik pada Allah sebenarnya. Tadi semua sedang dilatih gitu. Maka kamu adalah, maka pada saat kamu bangun dari tidur, kamu kembalikan. Nah sebetulnya itulah kematian. Kematian itu tidak ada. Hanya dohir.